Welcome to VIP Room. Bersama saya Ratna Purwasih. Kali ini di depan saya sudah hadir beliau Bapak Insinyur Suharyanto. Beliau ini selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ketahanan pangan di Indonesia dulu Pak. Kemarin Jumat lalu, tepatnya tanggal 16 Oktober ya, itu merupakan hari pangan sedunia kan Pak? Iya. Nah, lalu apa kabar Pak dengan kondisi pangan di Indonesia saat ini? Monggo. Iya. Yang saya agak sayangkan gema peringatan Hari Pangan Sedunia kurang ya di Indonesia. Mungkin oleh karena suasana yang lain yang lebih riuh. Mengenai apa tadi ketahanan pangan di Indonesia, kita beri pengertian dulu apa yang dimaksud dengan istilah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu kata kasarnya, kata lain sederhananya itu ketersediaan pangan. Ya, jadi yang dimaksud pangan itu segala bahan, bukan hanya beras ya, segala bahan yang dimakan manusia guna untuk memenuhi energi dan gizi manusia. Kalau energi itu untuk yang karbohidrat bekerja, kemudian gizi itu biasanya untuk memelihara kelangsungan kesehatan dari manusia. Itu, jadi itu pangan. Nah, ketahanan pangan pemerintah ini yang bertanggung jawab. Jadi kata kunci dari ketahanan pangan itu yang dipakai oleh pemerintah pertama, pangan harus tersedia. Iya. Nah, yang menyediakan pangan ini kan sektor pertanian, dimanapun pertanian, karena semua makhluk hidup itu makan dari pertanian, bahan-bahan pertanian. Pertanian itu bisa tanaman pangan yang termasuk beras, kemudian perikanan, kemudian hortikultura, dan termasuk ternak. Jadi kalau kita lihat sejarah dari waktu ke waktu Indonesia masih selalu impor ya. Anda lihat data di BPS untuk yang saya sebutkan tadi, selalu impor dari tahun ke tahun. Jadi itu tentang ketersediaan pangan di Indonesia. Jadi pemerintah harus pertama mampu menyediakan. Jika produksi dalam negeri pertanian dalam hal pangan ini tidak mencukupi, pemerintah harus mengimpor. Jadi mampu membeli produk pertanian dari luar negeri. Jadi menurut saya sebenarnya selama pemerintah mampu membayar atau membeli dari luar itu tidak ada masalah, karena konteks ketahanan pangan itu lebih besar kepentingannya, yaitu menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepentingannya itu dari sektor pertaniannya ya. Kalau kita kemarin sering ribut kalau pemerintah membuat rencana impor itu yang ribut itu orang-orang pertaniannya merasa nanti produknya akan terganggu. Nah, kalau dari segi kepentingan yang lebih besar seharusnya ya tidak seperti itu ya. Karena ada sektor buruh yang itu juga perlu pangan. Nah, sektor buruh harus juga disediakan pangannya, dan lain-lain profesi itu juga harus disediakan pangannya. Jadi pertama ketersediaan mengenai pangan ya. Yang kedua gampang diakses, artinya semua masyarakat mudah mampu mengakses. Mengakses itu termasuk membeli. Nah, pemerintah harus memperhitungkan harga supaya daya beli masyarakat itu bisa menjangkau sejumlah pangan yang tadi saya sebutkan. Nah, dari situ. Nah, akses ini juga termasuk diterima oleh masyarakat setempat. Jadi kalau misalnya masyarakat Kudus itu nyirik ya, tidak boleh makan daging sapi, maka pangan yang disediakan untuk wilayah Kudus ya jangan daging sapi misalnya, seperti itu. Jadi untuk Indonesia itu macam-macam variasi makanan berdasarkan diet yang sudah sering mereka lakukan. Jadi inti dari ketahanan pangan itu adalah tersedianya pangan, dan pangan itu gampang diakses. Ya. Nah, ini kita ambil contoh misalnya beras ya Pak. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 lalu, impor beras mencapai 1,2 juta ton. Iya. Lalu 2017 sebesar 300
305,274 ton. Lalu 2018 sebesar 2,2 juta ton. 2019 lalu sebesar 444 ton. Nah, ini kan kondisi Covid nih Pak, kita berandai-andai saja. Mesti otomatis kegiatan ekspor impor terganggu kan karena Covid. Nah, kita perlu khawatir tidak Pak dengan produksi beras kita saat ini, ketersediaan beras? Terutama saat ini kan pandemi, kita juga nggak tahu ke depannya apakah semoga kondisi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Iya. Gimana? Jadi pandemi ini nyata memang menurunkan produksi khusus beras ya. Karena sumber karbohidrat pangan di Indonesia itu beras terutama jagung pokok, itu iya. Jadi dulu sih pernah misalnya Irian Jaya itu sumber karbohidratnya bukan beras tetapi pohon seperti aren itu sagu. Tapi kesalahan pemerintah dahulu sagu diganti dengan beras. Keadaan pangan waktu itu kan sehingga akhirnya semua Indonesia mengkonsumsi beras. Jadi beban pemerintah pengadaan beras meningkat. Nah, mengenai kondisi pandemi memang nyata menurunkan. Kemarin rapat Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Pertanian dan Perhepi, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Perhepi itu memberi rambu akan impor kira-kira 2 juta ton untuk tahun 2020 ini. Ya, jadi itu cukup meningkat. Ya, meningkat. Karena ya prediksinya kondisi pandemi menurunkan produksi. Saya nggak hafal betul jumlahnya berapa. Itu angka ada di Kementerian Pertanian. Demikian, jadi pandemi memang menurunkan. Jadi kita perlu khawatir tidak Pak? Kalau saya kok enggak ya, saya pribadi enggak khawatir. Jadi saya melihatnya ke kondisi makro lah ya. Kemarin ada demo, tapi nyatanya segera padam segera. Karena memang yang mereka sampaikan dalam demo itu kurang esensial ya. Jadi misalnya sebenarnya yang disorot itu proses pembentukan undang-undangnya kayak gitu, tapi bukan kepada. Dan yang banyak demo sebenarnya buruh ya, ada kekhawatiran buruh. Tapi setelah diteliti dan kita sebenarnya kalau bernegara ya, itu jangan ego sektoral yang dikuatkan, tetapi yang tadi saya katakan kita harus merangkul saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia, banyak sektor yang lain itu. Saya optimis Iya, optimis bahwa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan. Indonesia bisa memenuhi kebutuhan. Ya, menyediakan pangan dengan itu tadi sudah diperhitungkan akan mengimpor tahun 2020 itu 2 juta ton. Yang sering disebut hanya berasnya ya. Yang daging, yang susu itu, kedelai itu, jagung pun impor kita. Iya, impor. Datanya juga setiap tahun seperti itu. Nah, ini menyangkut yang sempat ramai kemarin Pak tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang dianggap mengubah ketentuan pasal 1 angka 7. Ini saya bacakan ya Pak karena ini menyangkut undang-undang yang Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 menyatakan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, serta impor apabila, ini ada apabilanya Pak, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Nah, itu kan yang tadi dijelaskan. Ya Pak, di Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, kemudian diubah ketentuannya menjadi ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Ya Pak. Nah, ini kan berarti peranan impor disamakan atau disetarakan dengan produksi domestik. Apa ini tidak membunuh petani kita Pak? Itu kalau benar ya, saya sih baru mendengar ini. Saya membandingkan antara yang belum dirubah dengan setelah dirubah itu lebih kejam yang sudah diubah. Kalau sebelumnya kan kayak alternatif jika di dalam kurang mencukupi maka impor. Tapi kalau yang setelah dirubah itu kan setara. Ya, setara.
Tapi menurut saya nggak apa-apa. Ya sekali lagi itu asal negara mampu membayar. Ya, cuma saya lebih suka pasal yang pertama ya. Ya intinya gitu. Nah ini juga dikatakan bisa membuka keran impor seluas-luasnya. Pendapat Bapak? Ya kalau kalimat yang pasal kedua memang menjadi begitu. Ya. Menjadi tantangan berat bagi petani dalam negeri Indonesia untuk bersaing dengan barang impor. Sebab begini, selama ini pengalaman mengimpor pangan dari luar itu, misalnya bawang putih saja, itu harga impor barang impor itu lebih murah dari harga petani kita. Ya, saya tidak tahu sebabnya, apakah di tempat produsen pengimpor itu melakukan praktek dumping ya, atau memang produk bawang putih dalam negeri kita itu high cost. Jadi untuk memproduksinya itu memerlukan biaya yang lebih tinggi, lebih mahal, sehingga kalah bersaing dalam hal harga ya. Jadi itu perlu dicari sebabnya. Baik, oke. Nah, beberapa waktu lalu juga sempat digaungkan Pak oleh pemerintahan kita bahwa ayo Indonesia itu harus bisa swasembada pangan, termasuk juga oleh Presiden Bapak Jokowi. Ya. Nah sebenarnya apa sih Pak definisi dari swasembada pangan itu sendiri bagi mungkin teman-teman di rumah yang belum tahu? Iya, swasembada pangan itu kalau diurai dari kata-kata penyusunnya kan swa itu sendiri ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Swasembada pangan berarti di dalam mengadakan pangan itu mari kita buat sendiri, kita adakan sendiri. Itu pernah tercapai ya, khususnya untuk beras itu, swasembada beras itu tahun 84 kalau nggak salah, zaman Presiden Soeharto itu pernah tercapai. Jadi tidak impor selama beberapa tahun ya, tapi kemudian impor lagi karena biasanya oleh faktor iklim, oleh faktor harga ya. Jadi harga menyebabkan petani tidak terangsang untuk menanam dan lain sebagainya itu. Nah, pas era itu kok bisa Indonesia swasembada itu apa Pak yang udah dilakukan pemerintah? Jadi itu era tahun 84, saya kuliah S1 itu, masuk IPB tahun 80. Ya, keluar tahun 84, jadi kuliah saya di dunia pertanian, jadi saya ngerti sekali bagaimana terutama keberpihakan pimpinan negara terhadap pertanian. Ya, jadi terasa sekali itu. Ya, kalau Anda sekarang sering lihat stiker, ya mungkin entah benar entah tidak itu, tapi itu sindiran ya, enak apa itu? Enak zamanku enak, itu Pak. Ya. Bagi orang-orang desa petani ya seperti itu. Jadi enak zaman Pak Harto bagi petani. Jadi dulu zaman Pak Harto itu semua sarana prasarana untuk pertanian diutamakan, irigasi dibangun, dipelihara ya. Kemudian kelompok-kelompok tani, kemudian penyuluh-penyuluh pertanian diintensifkan, ditingkatkan kualitasnya dan lain sebagainya. Itu pada waktu itu seperti itu, sehingga tercapailah swasembada itu ya. Nah, menurut analisa Bapak, kok sekarang Indonesia bukannya itu kan sempat hampir swasembada ya Pak. Nah, sekarang kok nggak bisa lagi tuh apa Pak penyebabnya? Ini pendapat pribadi saya ya. Iya, pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi. Jadi sekali lagi keberpihakan itu tadi ya. Kalau saya berkecimpungnya di dunia pendidikan pertanian, sebenarnya tidak ada masalah kok untuk meningkatkan produksi apapun komoditinya, mau padi, jagung, kedelai, kemudian ternak, tidak, secara teknis tidak ada masalah, karena Indonesia itu dari sananya udah gemah ripah loh jinawi. Nah, kemudian kok sampai seperti ini, mesti ada sesuatu yang kurang benar ya. Nah, tadi saya katakan keberpihakan, misalnya kebijaksanaan pemerintah itu kurang berpihak kepada petani. Jadi misalnya sudah ditetapkan harga-harga
beras ya Mbak, yaitu ditetapkan harganya, nggak boleh melebihi harga sekian. Ya oleh karena pemerintah menjaga supaya semua masyarakat mampu membeli tadi. Harga stabil. Ya untuk menjaga harga seperti itu ya. Jadi itu ya sebabnya. Padahal kalau dilihat juga Indonesia ini kan SDA-nya melimpah ya Pak. Melimpah. Jadi melimpah, tetapi yang mau bekerja di pertanian sekarang menyusut karena pertanian menjadi tidak menarik. Orang-orang sekarang orientasinya itu ke ekonomi semua, apapun itu mesti ke uang orientasinya. Kalau dulu orang petani murni itu, orang petani lama itu, pertanian itu kayak jalan hidup, way of life. Mereka tidak cari untung. Bahkan ya mereka tidak menghitung, misalnya mereka pergi ke sawah setiap hari, setiap malam mengairi ya, malah sering misalnya berebut air itu bertengkar. Itu tidak dirupiahkan sebagai biaya produksi. Yang mereka hitung sebagai biaya produksi yang benar-benar hanya membeli pupuk, obat itu. Jadi seolah-olah itu yang dia keluarkan, padahal tenaga dia dipakai itu nggak dihitung, sehingga petani rumangsane hanya keluar 10.000, sehingga produknya dibeli 12.000, itu dia bilang sudah untung. Padahal kalau di tenaga yang lain atau input yang lain diperhitungkan tuh harga habisnya 15.000 itu. Sehingga secara tidak sadar petani itu, karena way of life itu beda kan orientasinya dengan benar-benar bisnis itu. Ya, jadi sekarang banyak berlimpah tenaga kerja yang kemudian pemerintah ketakutan, makanya tadi saya ada omnibus law itu untuk menyediakan lapangan kerja, tetapi untuk pertaniannya saya kira nanti jadi harus pertanian dibuat interest, menarik lagi. Jadi harus diperhatikan. Harus berubah, pertanian harus berubah, harus diperhatikan entah strateginya bagaimana sehingga interest, menarik lapangan kerja. Nah, untuk kunci utama agar Indonesia bisa swasembada pangan itu apa Pak menurut Bapak? Jadi kalau saya perhatikan secara di lapangan ya, pertama kebijaksanaan pemerintah itu kunci utama. Lindungi kepentingan petani. Kemarin sih sudah agak bagus, ada misalnya asuransi ke petani ya. Dulu belum ada. Jadi kalau Anda bekerja di pertanian, nyangkul sendiri, keluar uang, beli pupuk sendiri, beli bibit, kemudian di tengah jalan kebanjiran, nggak panen, uang hilang. Dulu pemerintah diam saja. Nah, kemarin sudah ada itu asuransi ke petani itu. Jadi kalau ada terjadi kasus seperti itu, uang akan dikembalikan. Karena sebenarnya secara tidak sadar petani itu menyediakan pangan bagi warga negara bahkan dunia. Di pertanian dimanapun itu tugasnya menyediakan pangan. Jadi kalau itu tidak dihargai atau dilihat dengan mata sebelah, istilahnya sangat ironis ya. Keadilannya saya kira kurang kalau seperti itu. Nah, mungkinkah Pak Indonesia bisa swasembada? Mungkin. Jadi sekarang perubahan cepat sekali ya. Ada istilah 4.0 atau 5.0 itu. Pertanian harus seperti itu. Beberapa daerah tertentu, misalnya di daerah selatan, Klaten, Sleman, itu sudah mengaplikasikan, mengimplementasikan teknologi-teknologi yang berbasis IT. Apapun kan sekarang kita belajar juga daring, ya seperti itu. Jadi mungkin di sana misalnya menyemprot hama, kalau dulu petani harus manggul tangki semprot itu dan seterusnya pakai drone. Terus sekarang ada sebenarnya teknik-teknik penentuan dosis pupuk terhadap terutama yang padi, yang lainnya belum begitu banyak diteliti. Yang padi itu dengan menggunakan citra satelit. Jadi dipoto dari udara itu kalau warna lapangan itu demikian, maka ini kekurangan unsur hara apa, kekurangan pupuk apa, itu bisa. Jadi sekarang sudah mulai digunakan seperti itu. Seharusnya itulah yang didorong oleh pemerintah supaya itu tadi tenaga kerja yang ke pertanian itu menjadi menarik ya. Tadi kan ada berlimpah tenaga kerja tapi mereka tidak tertarik ke pertanian. Dengan menggunakan IT seperti itu akan banyak tenaga kerja yang jadi harus ada inovasi baru di inovasi, betul inovasi. Jadi di Indonesia yang kurang inovasi ya. Ini mungkin salah satu sebab mengapa harga tidak bersaing.
kalau Anda buka YouTube misalnya, kalau orang Indonesia namanya mengairi kok tidak tersedia irigasi, mereka membuat sumur, kemudian beli pompa dan segala perlengkapannya. Tetapi kalau di Thailand, saya lihat di YouTube, mereka tidak beli pompanya, mereka hanya beli propellernya yang untuk menggerakkan air, mesinnya itu sepeda motornya itu dimodifikasi dan lain sebagainya. Itu inovasi sederhana yang mengurangi biaya produksi, banyak hal yang lain. Jadi misalnya menyiang rumput ya, kalau tanaman kan mesti banyak tumbuh rumput, itu harus disiang. Nah di mereka itu misalnya memodifikasi pembabat rumput, alat pembabat rumput itu untuk menyiang rumput dan lain sebagainya. Ada yang motor juga. Jadi inovasi-inovasi yang terjadi di Thailand, Vietnam itu tinggi sekali. Di Indonesia kurang seperti itu. Jadi di Indonesia itu pikirannya, saya perlu pompa air, maka saya harus beli pompa air. Jika tidak melakukan apa-apa. Jadi semacam ada ketergantungan. Padahal setelah mereka melihat, oh gitu toh, iso aku, tapi nggak melakukan. Jadi ya untuk ngeklik ke arah melakukannya itu yang saya kira pemerintah harus mendorong itu. Jadi harus contoh negara Thailand, Vietnam terkait. Saya tidak harus mengatakan mencontoh itu, tetapi menganalogikan ya. Jadi langkah-langkahnya itu analogi seperti itu. Nah, dilihat lebih jauh lagi Pak tentang ekspor impor. Yang jadi masalah utama kenapa kegiatan ekspor impor di Indonesia itu belum maksimal itu apa? Artinya belum maksimal bagaimana? Misal ekspor Indonesia belum bisa ekspor, terus impor juga Indonesia masih keteteran. Tadi kan dari sumber berasnya kok malah meningkat impor itu. Jadi artinya impornya terus bertambah gitu. Jadi ya faktanya begitu. Kalau saya orang pertanian, jadi gini, internasional secara keseluruhan seluruh dunia itu pertanian menyediakan pangan. Pangan ini yang mengkonsumsi seluruh penduduk di dunia. Nah, pertanian ini untuk mempergunakan sumber daya alamnya. Nah, yang fakta sekarang terjadi, sumber daya alam ini semakin berkurang. Sawah semakin berkurang jumlahnya karena dibangun jalan tol. Setiap kabupaten misalnya sudah menentukan tata ruang ini untuk pertanian, tetapi pelaksanaannya tidak dikawal dengan bagus sehingga kecolongan, ada sawah yang kemudian dibangun menjadi ABCD. Intinya sumber daya untuk mengadakan pangan di pertanian itu berkurang, tetapi yang harus diberi makan ini bertambah terus seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia bertambah, dan itu kewajiban bersama. Jadi oleh karenanya ada badan PBB yang mengatur tentang FAO itu ya, Food Agricultural Organization, supaya seluruh penduduk dunia ini terjamin mendapatkan pangannya itu. Jadi fakta dari zaman dahulu sampai sekarang masih tetap ada dengan dua komunitas itu, daerah-daerah atau negara-negara yang mengalami kelaparan. Dan kebanyakan kalau di petani itu, kalau dari aspek negara yang paling banyak itu Afrika, tapi dari segi jumlah penduduk yang mengalami kelaparan itu Asia. Siapa mereka? Petani yang bukan pemilik tanah. Banyak loh di Indonesia itu kelihatannya Pak Tani, tapi yang digarap bukan tanah dia sendiri, dia hanya kuli di situ. Terus nelayan itu hidupnya di bawah ini ya. Terus ya kemudian orang-orang kota yang tersisihkan itu ya, kaum marginal seperti itu. Jadi itu tadi kondisi impor dan ekspor akan terus begitu jika kita tidak bisa membuat langkah-langkah seperti Vietnam dan Thailand itu tadi. Menurut saya yang penting itu kepatuhan terhadap pembuat kebijaksanaan. Yang kedua, kejujuran dari pembuat kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaannya memang ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Jadi itu.
Tadi kok sempat membahas tentang kejujuran ini. Kenapa, ada apa dengan Lah faktanya ya, kita? kalau saya lihat berita-berita masa lalu itu khusus dikaitkan dengan impor ya, itu sering terjadi kebocoran anggaran oleh karena melalui jalur impor. Jadi yang masih saya ingat misalnya impor daging ya, itu ada lain-lainnya seperti itu. Jadi di situ terjadi ketidakjujuran. Setelah dibongkar oleh aparat penegak hukum, terlihatlah terjadinya ketidakjujuran oleh para pelakunya. Ketidakjujuran ini bagaimana Pak? Apa? Jadi pelaku kalau impor pangan di Indonesia ini kan yang mengatur pelaksananya itu ada 2 kementerian ya. Kementerian Pertanian sebagai penyedia pangan, yang tadi menurut teori ketahanan pangan menyediakan pangan. Kemudian yang kedua Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ini menghitung yang tadi daya beli berapa dan lain sebagainya. Nah, terus 2 ini sering datanya beda data. Nah, jadi beda data berdasarkan hitungan Kementerian Perdagangan ini harus impor si pertaniannya karena gengsi dari sektornya itu enggak, ini cukup bla bla bla. Tetapi forecast ya, kadang kan tadi ya pangan harus tersedia, cadangan pangan itulah si impor itu sebenarnya untuk mengisi cadangan lah. Mengisi cadangan tadi kan sudah disebutkan ada pangan itu tersedia di undang-undang tadi ya bunyinya cadangan makanan itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ya perilaku oknum-oknum yang tidak jujur. Kalau saya baca intinya mainnya itu di kuota impor ya. Jadi termasuk 2 juta ton yang akan diimpor dalam tahun 2020 itu mesti juga ada orang yang curiga kok kayak main kuota. Dan kuota itu direbut oleh pengimpor nanti. Demikian. Nah, itu kan ada keberadaan oknum penimbun hasil sembako ini kan dianggap untuk memonopoli harga pangan ya Pak? Iya. Nah, itu bagaimana pendapat Pak? Makanya itu jelas tujuan utamanya kan mencari keuntungan pribadi ya. Makanya sebenarnya mengelola pangan ini tidak tanggung jawab negara saja. Kemudian kalau ada masalah kemudian kita berteriak negara yang salah. Kita semua harus ikutlah bertanggung jawab. Iya. Jadi kalau kita warga negara Indonesia sebaiknya ya jangan berperilaku seperti itu ya. Mungkin ini pola meniru apa yang dulu dilakukan zaman Pak Harto. Iya, Pak Harto dulu pernah mencanangkan program cetak sawah 1 juta hektar di Kalimantan. Jadi tadi saya bilang pemerintah pernah mengambil langkah salah, yaitu memberaskan makanan orang Irian yang tadinya sagu. Jadi enggak beban pengadaan terhadap beras menjadi tinggi. Perhatikanlah petani. Bahkan dampaknya ke pendidikan loh Mbak. Anda lihat ya, saya yang di Fakultas Pertanian, tiap tahun itu jumlah mahasiswanya nggak bisa melebihi yang ekonomi selalu nomor 1. Karena apa sekarang? Semua orientasi ini ke ekonomi, ke rupiah.